Oke, selamat pagi ya. Ketemu lagi di pemrograman. Oke, sorry. Analisis sistem informasi ya. Nah, ini apa namanya? Kita nanti belajar namanya cara membuat DFD ya. Jadi kemarin sudah ada pilihan mau DFD atau pakai UML. Nah, jadi pilihannya ada dua, mau DFD atau UML. Tapi nanti saya ajarkan dua-duanya, antara DFD atau UML. Artinya kamu nanti punya pilihan untuk bikin script nanti bisa pakai DFD, bisa pakai UML. Tapi yang penting kamu harus tahu langkah sebelumnya. Ada namanya normalisasi. Kemudian ada namanya data flow ya, atau namanya flowchart ya. Kemudian ada namanya ERD ya. Nah, pilihannya nanti bisa pakai ERD. Nah, sayangnya ERD ini kamu bisa bikin pakai Visio. Ya, kemarin sudah pernah tak kasih Visio kan? Udah ya Visio. Nah, terus ada satu lagi software namanya EasyCase ya. Coba kita lihat ini ya, ke materi dulu ya, saya share dulu. Ya. Bentar ya. Ada kemarin sampai konsep, sekarang ini di DFD ya. DFD dan EasyCase, kita lihat ini ya. Oke, tunggu sebentar. Nanti kemungkinan videonya kalau kepotong, kita lanjut di room yang baru gitu ya. Jangan lupa. Oke, Pak. Siap. Nah, ini ada DFD dan EasyCase ya. Apa itu DFD? Apa itu EasyCase-nya? Nah, pakai yang 09 dulu ya. Ini dari Pak Budi ya, kita pakai Pak Budi. DFD ya. Pengertian DFD itu apa sih? DFD adalah nama lain dari namanya data flow diagram. Ya. Namanya saja data flow. Berarti otomatis alur berjalannya data. Ya. Ibaratnya ini flowchart, tapi kamu terjemahkan dalam bentuk komponen-komponen DFD. Ya. DFD itu merupakan alat perancangan sistem. Artinya gini, kalau kamu seorang desainer, ya, artinya desainer TI lo ya, kamu tahu rancangan. Artinya kalau misalkan Abi itu seorang programmer, terus Frans itu seorang analisis. Ya. Artinya supaya seorang programmer tahu apa yang harus dikerjakan, berarti seorang analisis ini merancang sebuah sistem. Ya, akhirnya dari pelanggan, contoh si Rita ini pelanggan, bilang ke bagian analisis, Pak, saya tuh mau bikin aplikasi saya toko baju gitu ya Rita ya, aplikasi toko baju. Nah, kemudian dia enggak, kalau seorang TI, ya kemungkinannya untuk analisisnya ya harusnya bisa ya, tapi ini diibaratkan bahwa TI-nya hanya program saja di satu kantor ya. Jadi TI ya tugasnya hanya untuk mengerjakan program. Kemudian kebagian orang SI, analisis, mereka menjelaskan, kebutuhan saya itu programnya tuh ini Pak, bahwa ada stok, ada barang, ada penjualan, pembelian, dan lain-lain. Oke, si Frans itu menjelaskan secara detail melalui gambar. Terus disampaikan kepada si Abi. Bi kerjanya seperti ini. Nah, seorang Abi itu sudah terima jadi matangnya. Abi tinggal melaksanakan sesuai gambar yang didesain oleh Frans. Ibaratnya kalau di orang teknik sipil itu arsitekturnya. Orang yang ngerjakan itu orang lapangan, orang permukaan dan orang-orang lapangan, gitu kan. Nah, sama. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada keterangan di sini komponen DFD. Sebenarnya banyak komponennya menurut Jordan DeMarco, Ken N. Serson, kemudian lewat
lain-lain banyak. Ya, nanti kita ketemu di UML kita bahas lengkapnya. Ya, ini lewat Jordan DeMarco. Kita bahas adalah komponennya adalah ada 4. Yang pertama terminator ya. Tidak dijelaskan terminator di sini. Ya, dijelaskan. Ya. Terminator. Terminator itu selalu diingat ya, dicatat ya. Terminator itu adalah aktor. Nih, saya gambarkan di sini, diimport aja. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ada sebuah kotak ya. Kotak gini ya. Itu adalah Terminator. Bukan film Terminator loh ya. Ya. Ya, Pak. Kalau Abi senangnya nonton film Terminator gitu kan ya. Nah, Film biru. ya, kerekam lo ya. Ya. Oke, Pak. Terminator itu sama dengan aktor atau pelaku ya. Artinya orang-orangnya. Ingat, bukan database, bukan tabel. Contoh nih, bedanya gini. Di perusahaan itu ada bagian kasir, admin, kepala gudang, terus ada satu lagi administrasi keuangan, gitu ya. Nah, nama-namanya contoh ada Abi, ada Reta, ada Kang, dan lain-lain gitu kan. Nah, sayangnya orang itu sering keliru. Pak, berarti kalau admin itu petugas? Ya benar, admin itu petugas. Tapi apakah pelaku? Belum tentu. Terus bukan berarti Terminator itu tabelnya. Berarti Terminator adalah petugas. Salah. Petugas jadi petugas admin atau lain. Jadi Terminator pelaku atau orangnya. Ya. Orang yang melakukan. Itu ya Terminator ya. Terus ada keterangan di sini adalah proses. Proses itu adalah jalur bertemunya antara pelaku dan database atau tabelnya. Contoh ini, Reta itu seorang admin, ada barang datang, berarti aktornya siapa? Supplier dan admin, ya kan? Ya, supplier dengan admin, contohnya ini ya, di sini ya ada proses kan, lingkaran itu ya, ini loh, dengan admin, ya. Di sini ada admin, di sini ada supplier. Supplier tabel bukan? Ya, tapi admin juga petugas bukan? Ya petugas, tapi ternyata ada admin dan bagian kepala gudang. Ya gudang ini aja lah ya. Ini prosesnya. Apa prosesnya? Beli. Gitu kan? Nah, maka ada keterangan di sini bahwa ada namanya admin inputkan pembelian barang, supplier inputkan data suppliernya, kemudian kalau sudah lari ke gudang, ini ikut dapat terima data barang, ya. Supplier juga terima faktur penerimaan barang. Nah, gitu kan. Ini contoh prosesnya. Nah, ini dinamakan alur. Ya. Data store ini adalah database, alur itu panahnya. Lihat ya. Data store-nya. Amin nyimpan gudang ya. Terus wah, ini garisnya enggak ada ya. Ya, anggap aja lah. Ini ya, jangan dianggap ya. Anggap saja sementara ya, jangan dianggap ya. Gudang artinya Iya, Pak. Supplier admin inputkan data barang kemana? Ya, sorry, ke sini ya. Kesimpan ke data gudang. Ya, dia ada data barang, data petugas, data supplier. Kan 3. Pembelian itu kan terjadi ada 3. Ada petugasnya, kemudian ada suppliernya, ada barangnya. Nah, itu contoh dari ini ya. Nah, kemudian ada namanya komponen lewat
gain and insertion. Oke, sebentar dulu ya. Sebentar. Ya, oke, kembali lagi. Ya, Pak. Nah, terus gimana sih cara menggunakan DFD ini? Ya, ini termasuk terminator ya penjelasannya. Terminator itu entitas yang luar. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Terminator itu adalah sistem yang berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan sistem. Saya sudah jelaskan bahwa tadi aktor itu merupakan terminator. Berupa orang, nih ya. Sekelompok orang, organisasi, departemen, atau dan lain-lainnya. Contoh organisasi, jadi ya organisasinya supplier. Kalau IO ya bagian registrator atau bagian lapangan. Kemudian ada dua jenis terminator ya. Ada sumber dan tujuan. Terminator sumber itu contohnya terminator yang menjadi sumber awalnya. Ya. Maksudnya kayak tadi supplier dengan admin. Sumbernya siapa? Siapa sumbernya? Supplier dengan admin. Sumbernya siapa? Supplier, Pak. Ya, supplier pastinya. Ya kan? Supplier yang memberikan ke admin. Nah, terus pertanyaannya seperti ini. Kalau supplier itu sebagai terminator sumber, apakah supplier itu juga selalu menjadi sumber? Ya. Enggak ya. Bisa jadi Tertentu. dia tujuan juga. Dia memang sumber awalnya mengirimkan barang. Ya. Dia juga menjadi tujuan juga menerima bukti terima faktur dari admin. Contoh seperti itu. Nah, kemudian ada namanya ini lanjutan ya. Kita lihat sumber itu memberikan, tujuan itu menerima. Tapi bisa jadi saya bilang tadi sumber dan tujuan. Seperti ini toh. Nah, kalau kalian bisa lihat seperti ini, maka admin itu juga menjadi sumber dan juga menjadi tujuan. Gudang pun juga bisa, ya, karena kan belum lengkap. Nanti kita bahas detailnya. Nah, kemudian ada lagi di sini. Mana tadi? Ada satu komponen lagi, proses. Ya. Komponen proses merupakan gambaran transformasi input menjadi output. Nah, penamaan ini disesuaikan dengan proses yang pernah dilakukan. Contohnya, kayak tadi kan, kita lihat satu input, satu output. Di sini tuh contohnya, supplier ngirim barang diterima admin. Ya kan? Mantap. Nah, yang kedua, satu input banyak output. Contohnya, seorang admin bikinkan struk pembayaran SPP, bisa untuk siapa? Bisa untuk mahasiswa, bisa untuk kepala sekolah, ya kan? Bisa untuk kepala bagian keuangan. Nah, itulah bagian contoh dari komponen proses. Nah, ada yang juga banyak input, satu output. Contohnya apa? Ada mata kuliah, orang yang ambil mata kuliah, orang yang mengampu mata kuliah, ada juga bagian administrasi. Keluarnya ke bagian apa? BAK. Bagian administrasi dan keuangan, juga bagian jadwal. Kan keluar. Seperti itu. Nah, bisa jadi banyak output dan banyak input. Nah, sebentar ini ada tamu ya. Tunggu dulu. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Ada keterangan Oke, Pak. bahwa input dan output itu harus seimbang. Ya, saya bilang harus seimbang seperti ini. Bukan berarti inputnya 3, outputnya 3. Bukan seperti itu. Ya.
DFD itu punya level 0 sampai level 3. Ingat, artinya kalau di level 0-nya supplier itu outputnya 3, inputnya 2, berarti di level 1 supplier harus ya outputnya 3, inputnya 2. Harus sama persis ya, artinya jangan sampai berpisah. Itu nanti yang saya nilai. Harus 0 errornya ya. Nah, kita lihat lanjutan prosesnya ya. Jadi proses harus memiliki input dan output. Nggak mungkin kamu bikin hanya proses gitu. Pasti itu suatu kesalahan ya. Kalau kemudian hanya admin saja, proses saja, ya nggak mungkin. Minimal ada 2 terminator, 1 proses. Ingat ya, minimal ada 2 terminator, ya, 1 proses. Minimal itu. Supaya kamu tahu, nah ini kalau orang dewean, dewe proses ya berarti ya ibaratnya ya bosnya jadi kasir, bosnya jadi manajer, bosnya itu ya jadi tukang angkut barang, ya bosnya merangkap kafe. Nah itu kan, belum enggak? Ibaratnya Reta itu buka usaha, yo bose dhewe, yo dadi kuline, yo dadi tukang manajeri, jadi tukang duit. Itu kalau satu orang satu proses. Kan nggak mungkin kita bikin aplikasi seperti itu. Ya bisa, tapi kan ini nggak mungkin kalau aplikasinya tujuannya seperti itu. Nah, kita lihat lagi ya. Kembali ke laptop ya. Lanjutan data store. Data store itu alur yang mana nanti kamu ini sebagai fungsi tempat penyimpanan. Ibaratnya ini seperti ini loh. Ada form mahasiswa, ada form supplier, ada form data petugas. Terjadi ada transaksi. Maka untuk transaksi, petugas ngambil di mana? Data petugas. Ngambil data supplier. Ngambil data pembelian. Dari store itu tujuannya sama persis aplikasi. Ibaratnya kita bayangin bikin aplikasi, tapi kita gambar desainnya. Paham ya di sini ya? Nah, terus ada tambahan lagi ya, data store ini ya. Kalau dari aktor ke dalam proses masuk ke data store itu namanya menyimpan. Ya. Ada namanya proses dari data terminator atau dari manapun, ada proses, ada prosesnya itu kebalik panahnya. Ini sedang membaca data. Contohnya waktu transaksi ngambil data petugas, ngambil data supplier, atau yang ketiga proses update. Ya keluar ya masuk. Gitu. Sampai sini mana yang ditanyakan dulu enggak? Belum ya. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Nanti kita latihan bareng harusnya ya. Mungkin satu sesi besok kita full atau nanti ya kalau cukup waktunya full kita langsung sambung ya. Nah, komponen data alur ya. Video yang kedua kita bikin ya. Video yang pertama ini kita jelasin dulu ya. Komponen data alur ya. Ada data alur itu macam-macam ya. Ada yang seperti ini ya. Artinya dari satu terminator menuju ke satu proses dengan banyak alur data ya. Ada juga ini apa namanya terminator dengan proses satu ya. Oke, sebentar ya, tak pause dulu ya, tak bukakan contohnya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini contoh sudah jadi ya. Kita buka aplikasinya nama EasyCase ya. Ya. Contoh seperti ini ya. Latihan ya. Nah, kita lihat data masternya. Nah, contoh seperti ini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, inilah data contohnya ya. Nah, ini contoh data latihan. Nah, boleh mau seperti apa di sini? Kita bikin apa namanya? Sebentar, tak tutup dulu. Ini tak pindahan dulu aja.
biar enggak bingung. Ya, kita masuk lagi di sini. Nah, di contohnya seperti ini ya. Kita lihat di sini contoh datanya. Jadi banyak data, ya artinya ada alur, ya. Artinya ini banyak data, bisa penjualan, bisa penggajian, ya contoh ini untuk mahasiswa. Ya, bisa data sini apa nih? Ya contoh latihan ya. Nah, ini contoh kemarin yang ujian skripsi ya. Kayaknya tak minta. Jadi tak minta filenya supaya pembelajaran dia juga harus tahu ya. Jadi tak minta filenya supaya kalian bisa tahu belajar. Nah, ini dikasih file seperti ini. Nah, daripada ngirimkan gambar, saya kasih juga di sini seperti contoh. Ini bisa dikerjakan seperti ini. Artinya banyak terminator, juga banyak aktornya. Nah, terus ada apa lagi di sini? Nah, ada namanya konteks diagramnya. Nah, sorry. Ini data alurnya tadi seperti ini ya. Jadi, kalau sudah ada lanjutan alur data, contohnya ini ya. Datanya ada 2 terminator ya dengan 1 prosesnya. Contoh seperti ini. Jadi kita bikin ini. Nah, 2 terminator kelihatan ya. 1 proses administrasi, data master, supplier. Nah, kan gitu kan? Ini penjualan sebenarnya. Atau juga ada mungkin kelihatan yang lain-lain. Nah, terus yang ketiga, ada 2 terminator masuk ke dalam, 2 proses masuk ke dalam 1 terminator. Contohnya seperti ini. Nah, ini tuh. Berapa terminatornya nih? 1, 2, 3. Tujuannya mana? Kepimpinan. Berapa proses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otomatis masuk semua. Ya. Ini contoh seperti itu ya. Jadi jelas. Nah, alur datanya boleh mau model seperti apapun itu. Yang penting, saya bilang tadi, harus seimbang. Artinya, kalau awalnya 3 masuk, 2 keluar, ya berarti di proses yang lain, ya awalnya masuk 3, keluar juga 2. Seperti itu ya. Jadi jangan melompat. Kalau melompat itu efeknya nanti error. Nggak ketemu nantinya. Nah, kita lihat contohnya lagi ya. Ini contoh penggambaran DFD. Ya, nanti kita latihan, ya kita makanya nanti salah satu orang nanti ketemu saya. Kalau nggak ada software, belum punya software ini kan? Belum. Nah, ini pakainya isi case. Nanti kita kasih file ya. Ini. VMware-nya sudah punya belum? Ini. Belum. Nah, tak kasih 2 VMware, makanya ke sini bawa laptop 1 ya. Ada laptop. Oke, Pak. Iya, bawa laptop. Jadi kamu harus install biar tahu ya. Ini contohnya. Ini ada 2 VMware ya. Saya punya Windows 7, Windows ini kasih 1. Ini yang client server toh untuk mahasiswa client server tugasnya. Ini yang SP mahasiswa tak kasih ini 1. Isinya sama, sudah ada isi case, sudah ada VMware-nya ya Kak, gini tampilannya ya. Jadi VMware yang baru. Ingat, kalau komputermu itu Windows 7 32 bit, pakai versi yang 7. Ya. Kalau komputermu itu sudah Windows 10, kemudian 64 bit, silahkan gunakan yang nomor seri 15. Tak kasih dua-duanya ya. Kalau yang 8, Pak? 8 pakai yang, lah apa dulu? 64 atau 32?
Kayaknya 32. Nah, 32 pakai 7 supaya menyesuaikan ya. Boleh filenya seperti apapun itu ya. Ini di sini sudah ada contohnya nih. Ada di sini ya. Di ini ya. Besarnya ada kok. Ini XP-nya ya. XP mahasiswa nih. Cuma berapa sih ini? 1,67 giga ya. Jangan ditaruh di flash disk. Ingat, wah tukang sayur. Ya, ingat, jangan ditaruh di flash disk. Taruhlah di apa namanya? Hard disk Di ya, C. di komputer D atau C atau barang yang penting di hard disk ya. Supaya jalannya lancar kayak gini ya. Ya, Pak. Ya. Nanti Frans bawa hard disk, punya hard disk enggak, Frans? Enggak punya, Pak. Flash disk kosongin ya, minimal 5 giga ya. Flash diskku hilang. Aku ada nih memori apa HP yang micro SD. Yo sembarang lah. Mosok yo. Abi enggak punya. Abi dah. Bi. Kadusku juga hilang, Pak. Nggak tahu Wes kemana melu, juga. weh. Semua. Loh, kalau kamu pakainya bukan flash disk, SD card itu ya rada mumet loh ya. Masalahnya kopinya kan lama. Iya, Gitu emang ya. lama. Nah, ya udah. Ya sambil Lewat nunggu. dulu. Flash Gampang disk. ya. Pikir terakhir. Nah, ingat, Ya, Pak. DFD itu seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Ini ada level-levelnya. Ya, lihat di sini. Paling dasar itu namanya konteks diagram. Ya. Kemudian turun itu di komposisi level 0, 1, 2, 3. Itu contoh bikin diagram ya. Nanti kita latihan ini ya. Contohnya ini ya. Tugasnya nanti bikin ini. Tugas pertama ya. Diagram konteks ya. Diagram konteks itu seperti apa sih? Ini gambarnya ya. Buka dulu nih tadi latihannya. Go to top ya. Inilah namanya konteks di diagram. Kelihatan nggak namanya ini? Konteks diagram. Kelihatan. Kelihatan ya. Inilah konteks diagram. Paling dasar, paling awal. 0. Ya, lihat ini di sini. Konteks diagram itu belum ada apa-apanya. Dia masih 0. Ya, 0. Kemudian di dalam konteks diagram ibaratnya seperti ini. Ya. Contohnya sudah ada. Ya, loh tadi mana nih? Ya, 0. Artinya satu proses. Contoh ini ya, tak kasih gambarannya ini. Seperti apa sih konteks diagram itu? Contohnya ini aja lah ya. Kelihatan ya? Sistem informasi toko ya. Nah, ini ya. Toko. Ini 0. Ini adalah konteks. Kita lihat. Kelihatan ya di situ enggak? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, seperti Android itu loh, saya bilang kemarin. Ada namanya seperti ini ya. Konteks diagram. Seperti ini ya. Kalau enak gambar di sini, kalau gambar di papan tulis samaan ya. Kamu udah kelihatan ya. Seperti ini ya, untuk menceng sidik apa-apa ya, miring sidik ya. Ya. Miring seri ya. Ya. Miring sidik ya. Ya, Pak. Ada informasi toko. Ini adalah diagram konteksnya. Lihat. Di sini ada namanya data master. Di sini ada namanya data transaksi. Gitu kan? Berarti ini adalah, kalau tak kasih tahu ya, text box. Ini adalah konteks diagram. Konteks diagram itu level berapa? Ya, konteks. Ini adalah level ya, level 1. Ini level 0 ini.
Ini level 1. Berarti ini kalau tak kasih tahu ya, di sini ada level 1. Berarti tak kasih di sini udah gambaran. Nah, tek yang aman toh. Ya. Level 1, ini konteks diagram. Di data master ada berapa lagi? Ya toh? Contoh petugas, ya toh. Di sini ada barang, ya. Di sini ada supplier. Kan gitu kan? Kelihatan ya? Ya, Nah, kelihatan. petugas ada barang, ada supplier ya. Berarti ini adalah level 1. Ini 1.1. Ya kan? 1. Level 1.2. 1.3. Nah, transaksi ada 2. Contohnya seperti ini ya. Ada jual, ada Pak. hah? Satu. Wah, putus tadi ya. Halo? Sudah lihat lagi? Sudah? Ini time out ini. Dah. Bentar. Nah. Oke. Kelihatan ya di sini ya. Ya. Franz, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Oke. Pak. Berarti ini 2.1, 2.2. Kan gitu kan? 3 tahu sendiri. Nah, contoh seperti ini. Level 0 ya. Contohnya seperti ini. Ini ada konteks. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya. Maka di dalam 3 ada 3.1, 3.2, 3.3. Gitu ya. Paham di sini? Paham ya? Nah, Lumayan. nanti pahamnya kalau udah ngerjain ya. Minggu depan, ini kan tak kasih software-nya dulu. Harus sudah siap, minggu depan ngerjain bareng ya. Karena kita nanti mau ngerjain ini. Ya. Oke. Kalau sudah contoh seperti ini konteks kan? Ini angkanya berapa ini? 0 ya? 0. 0 kan? Angka. 0 kan? Masuk ke dalam, double klik. Oh. Nah, ada berapa Oh iya, sini? Pak. 0, Pak. 0. 1, 2, 3. Kelihatan ya? Iya. Nah, terus level 1.1 di mana? Di dalamnya data masalah ada apa aja? Double klik lagi. 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kan gitu kan? Nah, go on. Diklik di sini. Nih, saya. Klik kanan. Go parent. Kalau parent kan kembali ke sininya. Klik kanan. Go to top. Ya, boleh lah. Seperti itu ya. Nah, maka di sini ada keterangan lagi. Diagram konteks itu apa sih? Diagram yang paling levelnya tertinggi. Ya, artinya semua DFD akan terhubung ke sana. Gitu ya. Caranya tentukan nama sistemnya dan lain-lain kita bahas nanti di video yang seterusnya. Ini masih ada berapa menit ya? Udah setengah jam ya. Nih, kita kasih contoh yang ini dulu ya. Contoh ini bikin apa ini? Latihan 1 ya. Bikin sistem komputerasi persediaan barang. Udah lihat? Iya. Lainnya? Lihat ya. Ya, Ya, tugas Pak. pertama besok ini ya. Tak tutup dulu. Buka dulu isi case-nya. Di cancel kalau ada pertanyaan. Yang pertama, nanti kita gunakan ini ya. Ya. Ini ada materi sendiri yang materi di DFD 10. Ya. Minggu depan ya. Ini minggu depan ini ya. Tapi tak kasih Ya, Pak. sekarang.
contohnya ya. Buat latihan dulu ya. Siap, Artinya siap. di depan ini harus sudah jadi sementara, baru tak terangkan lebih lanjut ya. Nih, tak enakan nanti di sini file project dulu. Harus gimana latihan ya. Di C latihan bikin folder. Ya. Contohnya sih latihan 1 gitu ya. Sama dulu apa? Persediaan barang ya. Persediaan barang, persediaan MIKA 17 ya wis ben gini ya. Yang panjang-panjang ya. Di latihan file project contoh ya, contoh seperti yang latihan persediaan MIKA ini open. Ada pertanyaan administrator user project, oke. Nama projectnya sistem persediaan barang ya. Kita lihat ya, sudah ada di sini. Tipenya apa? Jordan aja ya. Kita define contact diagram. Ingat, sekali klik nggak bisa dibatalin loh ya. Klik Jordan, namanya aja ganti ya. Di FD-nya nggak bisa diulang loh ya nomornya ini. Klik persediaan barang ya. Oke. Di oke. Sistem sedia barang. Oke. Sudah jadi. Ya kan? Sistem sediaan barang ya. Awalnya seperti ini, disimpan. Otomatis di latihan ini banyak filenya terjadi di sini. Nah, kita mulai gambar. Ditarik-tarik ya, ditarik sini. Boleh. Ini ada apa saja? Contohnya ada pelanggan, pemasok, gudang, pimpinan gitu ya. Nih, ini delete dulu aja. Ya, kita sebutkan dulu syaratnya ya. Syaratnya ya. Yang pertama, user tidak boleh ganti saat buka project. Artinya, kalau tadi namanya administrator, berarti selamanya akan menggunakan data gitu ya. Ya, ingat. Yang kedua, ya. Penamaan komponen atau jalur atau terminator atau dan lain harus konsisten. Ingat, konsisten. Beda loh ya antara petugas ya atau petugas atau petugas. Beda ya. Petugas. Ya. Sama-sama namanya petugas tapi lain ya. Beda semua ya. Contohnya apa? Nih. Data pelanggan. Surat pesan. Ini akan otomatis sudah sekali dibuat otomatis bisa dipanggil. Ya. Data pelanggan dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga sudah, yang keempat ya. Harus seimbang atau balance. Cara ceknya gimana? Rule ceknya errornya 0 atau balance no error. Sudah 3 ini aja tugasnya. Harus bisa melewati ini syaratnya ini tugasnya ya. Contoh nih. Ya, kita bikin ya nanti ya. Ini berapa menit enggak tahu, enggak apa-apa lah. Nih, kita tiru dulu ya. Pelanggan, pemasok, gudang, pimpinan. Klik kanan, name. Ingat, pelanggan. Kita klik kanan di sini ya contohnya. Klik kanan, name. Pelanggan sudah ada ini. Ya. Halo? Iya. Halo, Ya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Karena ini sama-sama terminator,
berarti semua nama terminator yang pernah ada akan ditampilkan. Contohnya biar tidak duplikat. Nih, bisa kan? Tapi kalau di name, ya, pelanggan, supplier, ya, apa tadi? Pemasok, ya. Ingat, kita ganti nama, ditanya, hapus atau enggak, ya kan? Karena kalau begitu diganti nama kan lab masuk udah hilang. Jawab aja yes to all. Nah, pemasok, jangan di copy, tapi ketik ini, klik di sini. Apa ini? Gudang pimpinan, ya. Name, gudang, klik lagi, name. Nih, kita lihat ya, sudah ada berapa nih? 3 kan? Oh, pimpinan. Tujuannya apa? Supaya waktu kita bawa dari sini, di sini ada gudang, pimpinan, dan lain-lain, maka data masternya ini tidak usah bikin, sudah muncul otomatis. Lihat contohnya. Ini kan, data pelanggan. Ya, di sini otomatis data pelanggan juga ada. Ya kan? Ini. Ya kan? Pimpinan, pemasok ya pemasok gudang. Ini di level satunya ini sudah otomatis masuk. Nggak perlu dibikin lagi. Ya, ingat ya. Berarti yang paling berat yang mana? Di konteksnya. Ya. Ya, contohnya lagi ya di sini ya. Besok ini tak sambung ya. Ini ada pelanggan, tuh ke delete. Gimana? Delete aja. Delete. Yes, ya. Ya, contohnya data pelanggan. Ya, di sini ada pertanyaan. Inputkan data pelanggan. Lihat ya. Dia masuknya berapa? Keluarin ke sistem berapa? 2. 1, 2. Bacanya gini ya. Pelanggan menginputkan ke sistem. Sistem memberikan ke pelanggan berapa? 1. Tapi kalau dibacanya, pelanggan yang keluar berapa? 2. Yang masuk berapa? 1. Beda loh ya mbak caranya ya. Kalau pelanggan memberikan ke sistem, 2. Nginputkan. Tapi kalau pelanggan ada data masuk berapa? 1. Kan gitu. Beda ya. Pertanyaannya lihat dulu bacanya. Nah. Oke, sebentar. Nah, contoh lagi ya. Kita coba data pelanggan 2 ya. Pak, mau tanya, rule check-nya error enggak? Kita cek dulu ya. Klik kanan, rule check. Lihat ini, banyak errornya nih. Berapa errornya? 10. Ya kan? Klik kanan, berapa levelnya? Level balance. No error phone. Belum ada ya. Karena belum balance. Ya, artinya belum ada apa-apa. Tapi error, enggak boleh. Syarat yang ketiga di sini ya. Harus imbang. Rule check-nya 0, balance-nya no error. Kalau ditanya, ini sudah benar belum? Ya belum, errornya banyak kok ya. Kita coba data pelanggan, ada apa aja nih? Data pelanggan dan surat pesan. Caranya gimana? Klik dulu sini, ya. Klik kanan name, data pelanggan. Klik lagi, masuk ke sini, klik kanan name, surat pesan, ya. Di roll check nanti ya. Masuknya berapa? 1. Apa? Data pelanggan dapat apa? Pelanggan. Nota penjualan. Nota penjualan. Klik kanan name. Nota. Ini berarti Penjualan. membership ini. Contohnya gini. Berarti pelanggan ini ya, ingat ya, kalau namanya di atas semua ya. Ini ya. Di atasnya garis semua ya, biar bacanya gampang ya. Biar sepakat ya. Namanya di atas gambar semua. Artinya pelanggan itu ngirimkan order surat pesan toh, kayak kamu PO gitu kan. Kirimkan data pelangganmu siapa. Terus kamu juga dapat nota penjualan kalau sudah dilayani. Nah, pemasok surat pesan barang dapat ya. Tak berarti
Dari sistem, kita menuju pemasok itu apa? Name-nya surat, pesan, barang. Ingat ya. Berarti ini sistemnya ke luar. Pemasok ngirim apa? Surat jalan, nota pembelian, data pemasok. Nih. Surat, jalan. Sekalian ya, dibenerin ya. Sebenarnya. Apalagi yang kedua, Reta? Pembelian. Ya, nota pembelian. Ingat, jangan ada yang kembar ya. Klik. Tuh. Kita klik kanan ya. Kita lihat name. Kalau line, berarti yang keluar hanya line-nya. Lihat nih. Data pelanggan. Ada kan di sini? Ada. Nah, yang terminator muncul enggak namanya? Pelanggan pemasok. Enggak muncul kan? Enggak. Enggak ada. Ya pelanggan enggak ada, pemasok enggak ada. Berarti kalau line-nya ini sekali dibuat, maka akan terjadi dari ya. Supaya enak, ya berarti setiap huruf awalannya huruf besar ya. Oke. Apa tadi? Nota pembelian ya. Nota pembelian ya, huruf besar aja nih ya. Nota pembelian ya. Taruh di sini. Apalagi data pemasok. Masuk. Ya, dipasih garis ya. Nah, ini. Ya, biar rapi langsung ditarik mumpung masih di blok. Artinya seperti ini. Bahwa pemasok itu dari sistem ngirimkan pesan barang. Berarti perusahaannya minta barang ke supplier. Masuk. Supplier juga ngirim surat jalan kalau contohnya lagi ngirim barang nota pembelian dari supplier ya. Bagian gudang nih, lihat nih data barang ya. Gudang input apa di sini? Ya tanya aja. Input apa? Oke. Data barang ya. Ada apa lagi? Surat tambah barang. Berarti kenapa surat tambah barang itu? Surat tambah barang itu indikasinya bahwa gudang kehabisan stok ya. Oke. Terus yang ketiga apa? Tadi surat pengeluaran barang. Artinya gudang itu kalau ngeluarin barang untuk penjualan sesuai dengan permintaan pelanggan. Kan. Surat pengeluaran barang. Oke. Yang terakhir, terima surat permintaan barang. Dari mana surat permintaannya? Dari sistem. pelanggan dong. Sistemnya. Loh. Oh iya, Ding. Surat permintaan barang. Artinya gini. Nih lihat ya. Ini kan aktor. Ingat, aktor bukan tabel loh ya, orang ya. Pelanggan ngirimkan data pelanggan. Kirimkan surat pesan ke sistem. Diolah sama ya mungkin harusnya ada admin di sini ya. Ya. Diterima oleh gudang. Mungkin admin gudang di sini ya. Surat permintaan barang. Barangnya udah disiapin. Mau dikeluarkan. Kemana? Surat pengeluaran barang. Kan gitu kan? Surat pengeluaran barang diterima oleh pelanggan melalui nota penjualan. Paham di sini? Nah, laporan dan kebijakan untuk pimpinan ya. Sistem masuk ke pimpinan ya. Apa tadi? Laporan. Ya. Pimpinan ya gini aja ya. Pimpinan ngasih ke sistem apa? Kebijakan. Contohnya kalau beli harus lewat apa gitu kan ya. Beli ya. Ingat, ini harus di atasnya garis. Nah, kita simpan, klik kanan, scroll check. Ada errornya enggak ini? No error found. Ya, berarti benar enggak? Benar. Klik kanan, level balance. No error found. Nah, ini tugas pertamanya. Nah, nanti Abi sama Fran ke sini minta filenya ya. Terus, Pak, ini ngopi ini Pak, Ya. neng Word, Pak.
Ingat ya, setiap project harus dengan nama folder masing-masing. Ingat, latihan, berarti kalau namanya Agus, berarti ini harus Agus. Tool export, ya. Level 0, ya. Oke, tak buka dari sini ya. Ini ya. Ini kan level 0. Kelihatan ya? Ada. Ya, paste. Nah, jadi tahu di Word? Ya kan? Ya, gampang ya. BMV ya. Ya, harus pakai VMware. Oke, gitu sampai sini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum. Belum ya? Oke. Ya wis. Itu habis ini tak upload, mungkin nanti dilihat videonya ya. Gitu. Selamat siang ya. Ya. Yang Nanti ketemu jam 10.30 ya. 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 Ya.